Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, banyak rezeki, dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas materi listrik statis. Listrik statis adalah listrik dalam keadaan diam. Diam artinya tidak bergerak atau tidak mengalir dalam suatu rangkaian. Jika suatu benda mempunyai muatan positif lebih banyak daripada muatan negatifnya, maka benda tersebut adalah benda yang bermuatan positif. Sebaliknya, jika benda ini negatifnya lebih banyak daripada positifnya, maka benda ini benda bermuatan negatif. Ini. Nah, sekarang muatan kita ambil satu yang positif. Ini adalah berasal dari proton. Ingat, proton adalah pembawa muatan positif. Besarnya berapa? Plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan elektron ini adalah pembawa muatan negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Walaupun pada dasarnya yang bergerak itu adalah muatan negatif, sehingga besarnya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Di listrik statis kita akan melihat muatan itu adalah satu persatu tiap elektron atau proton. Baik, sifatnya adalah sebagai berikut. Sifat muatan. Positif dengan positif sejenis, maka dia akan tolak menolak. Demikian pun jika ini negatif dengan negatif, ini bukan dengan atasnya ya, tapi dengan sampingnya, maka dia juga akan saling tolak menolak. Sebaliknya, yang bermuatan itu berbeda jenisnya, satu positif, satu negatif, maka akan saling tarik menarik. Ini sifat muatan. Nah, antara dua muatan ini, entah positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif, ini kan ada interaksi. Interaksinya tadi apa? Dapat tolak menolak atau tarik menarik. Gaya interaksi ini disebut sebagai gaya kolom. Gaya kolom atau biasa disebut juga dengan gaya listrik. Besarnya berapa gaya kolom? Menurut kolom, besarnya gaya listrik ini atau gaya kolom sebanding dengan besar muatannya, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat antara jarak kedua muatan atau ini R-nya. Maka kalau kita tuliskan menjadi persamaannya F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kalau kita lihat mana Hi1 mana Hi2, misalnya saya mempunyai muatan, ini Hi1 positif, kemudian ini Hi2 negatif, dia akan tarik ke sana. Maka ini biasanya saya sebut misalnya ini F12, ini F21, maka F12 itu besarnya sama dengan F21. F12 artinya adalah gaya pada muatan 1 oleh 2 atau sama saja, atau kita sebut dengan F1 saja boleh, dengan F2 saja boleh, atau maka sama dengan nilainya F. Berarti F-nya berapa tadi? Sama dengan ini, K H1 H2 per R kuadrat. Nah, K sendiri sama dengan siapa? K itu adalah nilai konstanta yang besarnya besar 1/4 pi E0. Pi E0 ini siapa ini? E0 ini, E0 ini adalah nilai permitivitas vakum. Besarnya berapa? Epsilon 0 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kalau ini kita jadikan dalam rumusan ini, maka K itu nanti kita ketemunya sama dengan
berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini besarnya konstanta pada gaya kolom atau biasa disebut juga dengan gaya listrik tadi. Jadi ingat bahwa muatan yang sejenis tadi adalah tolak menolak, berlainan jenis akan tarik menarik. Maka gaya interaksinya adalah F sama dengan K, G1, G2, boleh ini, sama saja G1, G2 per R kuadrat. Jaraknya, nilai konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sekarang bagaimana nilai F ini? Ini kan berada di udara atau ruang hampa. Ingat, jika ini berada di udara, misalnya ini nilainya udara, besarnya kan nanti akan sebanding dengan 1,006. Maaf, salah ini 1,006. Kemudian kalau di ruang hampa ini kan sama dengan 1. Maka besarnya F di bahan ini akan lebih kecil daripada F di ruang vakum. Nih. Jadi besarnya gaya listrik atau gaya kolom adalah sekali lagi sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan F, K, G1, G2 per R kuadrat. Sekarang jika gaya listrik dalam suatu bahan, besarnya berapa? Maka besarnya F itu sama dengan tadi, ingat, F, K, G1, G2 per R kuadrat. Jika ini F berada dalam suatu bahan, misalnya ada dalam bahan tertentu nanti pada kapasitor itu biasanya, maka F bahan itu besarnya sama dengan 1/, dari epsilon tadi. Nilainya berapa? Oh, E dari bahan kali dengan F di vakum. Ini untuk nilai besarnya gaya listrik atau gaya kolom. Kemudian kalau ada soalnya lebih dari satu, bagaimana? Misalnya saya mempunyai muatan di sini positif. Ini saya beri nama H1. Kemudian di sini saya beri nama H2. Ini saya beri nama H3. Kalau saya ditanyakan berapa besar F2, artinya gaya kolom pada muatan yang kedua. Ingat, ini dipengaruhi oleh kedua muatan antara H1 dan H2. Maka dia ketarik ke sana oleh F2 3, dia maksudnya gaya kolom pada muatan 2 oleh muatan 3. Ke sana saya beri nama F2 1. Arahnya berlawanan, maka besarnya F2 adalah sama dengan berapa? Ya, F2 3 min F2 1. Misalnya ini saya beri nama R1, ini saya beri nama R2, atau ini R21, ini R2 3. Maka nanti rumusannya dapat berubah menjadi berapa? K, H2, H3, H2, H3, H2, H3 per R23 kuadrat. R23 kuadrat ini jarak kedua ini. Kemudian K, H, berapa tadi? 21. 2 dengan 1. 2 H1 per R21 kuadrat. Nanti kalau ada angka tinggal memasukkan angkanya saja. Ini adalah gaya kolom atau gaya listrik jika muatannya lebih dari 1. Ingat, pada gaya kolom F ini
diingat adalah sifat muatan tadi. Jadi nilai plus atau minus itu menunjukkan arahnya, tidak masuk dalam perhitungan. Jadi jika nanti ada nilai plus dan minusnya, maka perhatikan itu adalah masuk dalam arahnya. Arah akan menentukan nanti rumusannya seperti ini. Ini untuk gaya listrik. Kemudian, bagaimana jika muatan itu muatan tunggal atau berdiri atau beberapa berada di ruang tertentu, di ruang hampa? Maka kita akan membahas selanjutnya yaitu dengan medan listrik. Medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih terpengaruh oleh muatan itu. Kalau ini muatannya positif, maka dia akan keluar, menjauhi muatan tersebut. Sebaliknya, jika ini ada muatannya adalah negatif, maka di sekitarnya dia akan tertarik. Nah, ya, seperti kemarin pada listrik yang kemarin kita bahas, misalnya bumi itu bermuatan negatif, semuanya akan ke bumi karena ada muatan negatifnya ini. Perhatikan ini. Jadi konsepnya pokoknya ini ada muatan positif, menjauhi. Ini ada muatan negatif, mendekati. Misalnya seperti ini, saya punya muatan berada di sini, positif. Maka titik yang di sebelah sini, maka berapa besar kuat medan listriknya? Dia akan menjauhinya ke sana. Ini E. Ini misalnya di titik B, saya beri nama EP. Ini jaraknya adalah R. Kemudian di sini muatannya negatif. Ingat di sini titik P juga, maka dia mendekati ke sana. Ini E di titik P, EP. Ini jaraknya adalah R. Sama. Berapa besarnya E atau kuat medan listrik di titik-titik tersebut? E sama dengan F per Hi. Artinya apa? Besarnya gaya interaksi pada muatannya. Muatan ini biasa disebut dengan muatan uji. Satu titik yang terpengaruh oleh sumber muatannya adalah yang berada di sini, yang menyebabkan dia terpengaruh, tertarik atau terlempar keluar. Kalau positif menjauhi, terlempar. Kalau negatif dia mendekati. Maka rumusannya ini dapat menjadi E sama dengan K Hi per R kuadrat. Ini. Jadi siapa tadi? E itu E sama dengan kuat medan listrik. Terus K itu nilai konstanta sudah. Hi sama dengan muatan. Berapa muatan? Satuannya adalah kolom, pakai C besar ya. Nanti kalau listrik tadi ini satuannya adalah Newton per atau Newton meter. E itu kuat, F per Newton per kolom. Kemudian R itu adalah jarak titik ke muatan. Satuannya adalah meter. Ini untuk mencari atau menentukan medan listrik. Ingat, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih terpengaruh oleh gaya listrik atau oleh muatan itu. Maka nilai besarnya adalah K Hi per R kuadrat. Kalau tadi kita mempunyai gaya listrik F sama dengan K Hi, F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kalau Hi1 ya muatan 1, Hi2 muatan Hi2, R-nya adalah jarak kedua muatan. Karena ini titik, makanya jarak titik ke muatan, jarak titik ke muatan. Ini adalah medan listrik. Sekarang persoalannya bagaimana? Ya sama seperti tadi. Ketika lebih dari satu muatan, maka kita dapat mengerjakannya secara vektor. Misalnya seperti ini.
Misalnya saya mempunyai muatan yang berada di sini positif. Muatan lagi di sini positif. Ini saya beri nama Q1, ini saya beri nama Q2. Ini jaraknya misalnya adalah saya beri nama R1. Kemudian di sini ada satu titik lagi. Saya beri nama P. Ini positif dengan positif. Antara titik ini ke sini saya beri nama R2. Ingat, ini R1 dari sini. Kemudian R2 dari titik ini ke sini. Kalau ditanyakan berapa EP, kuat medan listrik di titik P, maka ingat, oleh muatan 1 dia akan terlempar ke sana. Ini, maka ini saya beri nama E1. Oleh muatan 2 karena dekat dia juga arahnya ke sana, maka nilainya E2. Ini sama-sama menjauhi muatan positif, maka EP sama dengan E1 plus E2. Ingat, R-nya K1. Kalau jaraknya R1 ini bukan R1 di sini, tetapi antara titik Q1 dengan P. Maka jaraknya berapa? Ya R1 plus R2 kuadrat plus K Q2 per R2 kuadrat jaraknya. Ini kan tinggal segini. Kemudian jika berada di tengah bagaimana? Ini misalnya ini 1, ini 2. Ini Q1, ini Q2. Titik P di sini maka akan terpengaruh oleh muatan ke sana namanya berapa? Oh, ditolak oleh Q1, maka ini E1. Ke kiri, maka ini E2. Kenapa E2-nya ke kiri? Karena ini ada muatan Q2-nya di sebelah kanan. Menjauhi Q2. E1 menjauhi Q1. Kenapa menjauhi? Karena positif. Menjauhi positif, mendekati negatif. Maka besarnya berapa kalau seperti itu? Maka E di titik P sama dengan E1 min E2. Ingat, jaraknya tadi. Kalau E1, ini E1 bukan jaraknya, bukan ini R-nya, tetapi ini adalah R1. Ini adalah R, jaraknya di sini adalah R2. Ini adalah pembahasan medan listrik. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas soal-soalnya. Demikian dulu, sampai di sini.